Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Saya akan menyampaikan materi kompetensi dasar kedua untuk pelajaran fikih kelas 10 MA, yakni tentang perawatan jenazah. Dan pada video ini akan saya sampaikan bagian kedua, karena di video sebelumnya sudah saya sampaikan konsep perawatan jenazah secara umum. Kita akan langsung menyampaikan tentang hukum perawatan jenazah yang ada 4 hal, yakni yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Anak-anakku, yang pertama, ketika ada jenazah yang meninggal, maka keluarga atau ahli waris punya kewajiban memandikan. Nah, ketentuan memandikannya bagaimana? Nah, ini kalian harus punya bekal agar nanti ketika ada keluarga yang meninggal, yang memandikan tidak hanya orang lain, tapi kalian juga ikut memandikan, karena yang punya kewajiban adalah keluarga yang ditinggalkan. Jadi yang pertama, air yang digunakan ini sebaiknya air yang dingin. Nah, tapi kalau dalam keadaan darurat memang harus menggunakan air yang hangat, maka diperbolehkan. Misalnya cuaca sangat dingin dan yang memandikan ini tidak tahan menggunakan air yang dingin, maka boleh menggunakan air yang sudah dihangatkan. Yang kedua, disunatkan dalam setiap penyiraman ini dilakukan 3 kali atau 5 kali. Ini kesunahan. Yang ketiga, juga disunahkan menggunakan air yang dicampur dengan wangi-wangian, misalnya dengan daun bidara atau dengan minyak wangi yang tanpa alkohol, ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, dalam memandikan jenazah ini disunahkan dimulai dari bagian sebelah kanan. Nah, ini hampir sama dengan ketika orang yang masih hidup melakukan mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar. Ini ketentuannya juga hampir sama ya. Yang berikutnya, ketentuan mengkafani jenazah. Ini Rasulullah SAW bersabda tentang ketentuan mengkafani jenazah, idza kafana ahadukum falayuhsinu kafanahu. Bila mana seorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya atau sesama muslim, hendaknya melakukan dengan yang baik. Nah, ini jadi walaupun sudah meninggal, ketentuan memberi kain kafan atau kalau di istilah Temanggung itu ngulesi, ya, ini harus dengan cara yang baik. Ini beberapa cara mengkafani. Yang pertama, kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Kemudian nanti ada ketentuan kain kafan ya. Kain kafan ini ini nanti ada di bawahnya, ya. Jadi yang ditaruh di tikar atau di alas di suatu tempat yang nanti jenazah akan diletakkan, itu kain kafan yang sudah ditata sebelumnya, termasuk tali dan kain kafan beberapa helai. Kalau laki-laki 3, perempuan 5, itu sudah ditata. Yang kedua, tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, seperti posisi ketika kita sedekap untuk sholat ya. Kemudian sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas, dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Kemudian setelah terbungkus jenazah itu diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala. Jadi ada 4 bagian ya, ada 5 bagian: ujung kepala, kemudian dada atau searah bahu, kemudian perut,
lutut dan ujung kaki ya. Ini talinya, dan ini sebaiknya sudah disiapkan sebelum kain kafan dihamparkan. Nah, itu sudah talinya sudah diposisikan terlebih dahulu. Kemudian kain kafan adalah kain yang baik, bersih dan berwarna putih. Ini sebaiknya berwarna putihnya dan bersih. Kemudian mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi-wangi. Ini kalau belum ada wewangian ya diasapi dulu. Kalau sekarang karena sudah ada wewangian ya tidak harus. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Ini yang sederhana saja. Siapapun jenazahnya, apapun derajat dan jabatannya, ini diharapkan sama saja, karena yang terpenting bukan nilai mahal atau tidaknya kain kafannya, tapi amal perbuatannya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengkafani jenazah, untuk jenazah laki-laki ini 3 helai kain kafan, kemudian jenazah perempuan 5 helai. Itu ketentuan mengkafani jenazah. Berikutnya anak-anakku tentang mensolatkan jenazah. Ini dasar hukum sholat jenazah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, shollu ala mautakum, sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara mensolati jenazah. Yang pertama, membaca niat, dilanjut dengan takbiratul ihram. Nah, niatnya seperti apa? Nah, ini agaknya di sini belum ada ya. Ada niatnya. Nanti saya susulkan insya Allah teks-teksnya ya. Nah, ini saya sampaikan dulu di sini. Membaca niatnya, kalau untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imaman lillahi ta'ala ya, seperti biasa. Kalau jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan takbir kedua. Setelah takbiratul ihram membaca surat Fatihah ya. Ini ada titik-titik ini bersambung ya, ini ya, bersambung. Kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh seperti itu. Sallallahu ala Muhammad tok juga boleh, mau ditambah sholawat Ibrahim juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai akhir juga boleh. Kemudian membaca setelah takbir ketiga membaca doa yang pertama, doa untuk jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Dan takbir keempat juga membaca doa yang kedua, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Itu yang paling pendek doanya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu salam. Bagaimana posisi ketika sholat jenazah? Untuk laki-laki imam lurus dengan kepala. Ketika jenazahnya laki-laki, imamnya lurus dengan kepala. Dan ketika jenazahnya perempuan, imam lurus dengan perut. Makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 shaf. Setiap shaf sedikitnya 2 orang. Kalau misalnya ada 6 orang, itu sebaiknya menjadi 3 shaf, 3 bersab ya, 3 bersab. Nah, kalau misalnya 15 orang berarti 5 ya, 5 ya, 3 bersab berarti 5, baris pertama 5, yang kedua 5, yang ketiga 5. Itu kesunahannya seperti itu. Itulah anak-anakku tentang tata cara mensolatkan jenazah. Yang terakhir, menguburkan jenazah. Nah, ini hadis Rasulullah, manitaba'a janazatan falyahmil bijawani bisariri kullaha fa innahu minas sunnati. Barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan.
Kusungan itu bahasa lainnya kerdo ya, keranda. Berarti ikut mengusung jenazah, ikut memikul kerdo itu karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Jadi tidak hanya menjadi penonton. Kemudian ketika mengantar jenazah ini langsung ke penguburan ya. Nanti saya kirim file ini agar kalian juga memiliki. Ini untuk penguburan jenazah. Nah, ini langsung jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Kemudian membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Yang sebelah kanan karena di bawah, karena dimiringkan ke kanan ya jenazah itu. Nah, itu kain kafannya dibuka agar kulit pipinya menempel ke tanah, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan, menghadapnya ke barat, ke kiblat. Kemudian membaringkannya di atas lambung kanan ya, kanan di bawah. Dan disunahkan melemparkan tanah ke dalam kubur 3 kali, maksudnya lemparan yang kecil-kecil ya, lemparan yang kecil-kecil. Anakku yang lain silakan dibaca, ini durasi video sudah agak lama. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti file ini saya bagikan ke kalian untuk dipelajari lebih lanjutnya. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.